Persib selalu punya cara untuk hebohkan dunia. Setelah sukses dengan kedatangan Tom Hey dan Eliano Reinders, di jeda paruh musim ini kejutan kembali datang. Kejutannya pun tidak main-main. Persib dikabarkan bakal merekrut Layvin Kurzawa, bek kiri asal Prancis yang punya CV mentereng di kancah Eropa. Namun wacana ini tidak sepenuhnya disambut positif oleh publik. Di balik gemerlap trofi yang pernah ia menangkan, Kurzawa dikenal sebagai pemain yang punya kebugaran bermasalah. Ada risiko besar di balik perekrutannya, tapi ada misi rahasia juga yang mungkin jadi alasan mengapa Persib berani bertaruh pada Kurzawa. Starting 11 Moment kali ini membahas transfer Layvin Kurzawa ke Persib Bandung yang menggemparkan Indonesia. Kenapa Persib berani merekrut bintang yang kerap bermasalah dengan cedera? Simak selengkapnya dan mari kita tebak apa misi Persib di balik transfer ini. Persib tak pernah berhenti hebohkan dunia, sebab berhasil juara back-to-back Liga 1 atau sekarang dikenal sebagai BRI Super League. Tim asal Bandung masih tampilkan banyak kejutan. Kita tentu masih ingat bagaimana Persib kejutkan tanah air dengan dua rekrutan sensasional mereka, Tom Hey dan Eliano Reinders. Sensasi yang ditebar Persib tidak hanya berhenti pada nama Hey dan Eliano. Musim panas kemarin, Maung Bandung merekrut banyak legion asing. Di antaranya adalah Adam Perzibek, Julio Cesar, Luciano Goicoechea, Federico Barba, dan William Barros. Para rekrutan anyar ini jelas menggambarkan ambisi Persib untuk bisa pertahankan gelar. Apakah kehebohan Persib berhenti sebatas di awal musim? Tentu saja tidak. Seiring berjalannya musim 2025-2026, rumor demi rumor makin kencang. Jelang berakhirnya paruh musim BRI Super League, bahkan ada rumor yang mengatakan Persib ingin membangun miniatur timnas Indonesia. Kan Persib dengan Joe Palupasi. Persib juga sempat diisukan sedang PDKT dengan kiper timnas Indonesia Martin Paes. Meski rumor itu akhirnya dibantah oleh sang kiper, rumor demi rumor itu menggambarkan betapa besar ambisi Persib baik di kancah domestik maupun di kompetisi Asia. Isu yang sempat mengaitkan Persib dengan Martin Paes dan beberapa pemain timnas Indonesia memang sempat bikin heboh. Tapi ternyata isu-isu itu bukanlah isu paling heboh yang datang dari Maung Bandung. Kini, di tengah persiapan menghadapi paruh musim kedua Super League, Persib kembali disorot. Berawal dari sebuah laporan jurnalis Prancis Sebastian Denis, Persib dikabarkan mendekati satu sosok bintang besar. Namanya pernah jaya bersama raksasa Paris, PSG, membantu tim asal Prancis itu tancapkan dominasi di kompetisi Ligue 1. Iya, siapa lagi kalau bukan Layvin Kurzawa. Memulai karir di AS Monaco, Kurzawa memasuki periode keemasannya ketika memperkuat PSG. 5 gelar Ligue 1, beserta 5 gelar Piala Prancis setelah ia persembahkan untuk klub asal kota Paris. Di sisi lain, Kurzawa juga merupakan pemain yang sudah warawiri mentas di kompetisi Liga Champions, termasuk ketika PSG masuk final pada tahun 2020. Berdasarkan update terkini dari berbagai sumber, Kurzawa kabarnya sudah tiba di Bandung dan tinggal menunggu peresmian dari Persib. Ini akan jadi langkah besar, bukan hanya buat Persib tetapi juga buat Kurzawa. Sang pemain yang sebelumnya main di Boavista kabarnya akan menerima kontrak selama 6 bulan di Stadion GBLA. Layvin Kurzawa memang punya nama yang membuat siapapun terpana. Bek kiri dengan pengalaman panjang bermain di Eropa, pernah memperkuat klub-klub besar seperti AS Monaco, PSG, Fulham, dan Boavista, serta punya pengalaman main bersama timnas Prancis. Namun di balik itu ada resiko besar yang menanti. Kurzawa punya riwayat cedera cukup panjang dan beragam. Mengutip Transfer Market, Kurzawa pernah mengalami berbagai jenis cedera, seperti cedera otot, paha, ankle, hingga cedera betis. Kasus cedera paling parah yang pernah ia alami adalah cedera ligamen pada Februari 2023 yang membuatnya absen sekitar 120 hari lamanya. Di sisi lain, netizen juga menyorot statistiknya di klub terakhir yang ia bela, Boavista. Musim lalu Kurzawa hanya bermain 4 kali dengan catatan 170 menit per main. Selama periode itu, Kurzawa 2 kali mengalami cedera otot dan absen sekitar 70 kali. Ia bahkan sudah tak lagi bermain sejak habis kontrak pada Juli 2025. Kondisi ini membuat transfer Kurzawa pada akhirnya punya dua sisi berseberangan. Di satu sisi, pengalaman Eropa dan prestasinya tetap jadi aset besar yang berguna. Namun di sisi lain, masalah kebugaran membuatnya jadi aset penuh resiko.
Apabila masalah kebugaran berlanjut, maka Kurzawa bisa jadi transfer yang mubazir di Persib. Jika kita melihat kondisi skuad Persib Bandung musim 2025-2026 ini, mereka sejatinya sudah punya komposisi cukup solid. Opsi lini belakang, Boyan Hodak sudah cukup kaya. Mereka punya nama-nama seperti Patricio Matricardi, Julio Cesar, Alveandra Dewangga, bahkan Eliano Renders yang kadang bisa bermain di posisi bek kiri. Awalnya Lavin Kurzawa disebut-sebut bakal menggantikan peran Federico Barba yang santer diberitakan bakal hengkang di paruh musim 2025-2026. Namun melalui pernyataan resmi Komisaris Persib Haji Umo, Barba masih akan bertahan. Kondisi ini menimbulkan kebingungan mengenai peran apa yang akan diemban Kurzawa nantinya. Jika melihat riwayat laga, Persib kerap memainkan Dewangga sebagai bek kiri. Terkadang posisi itu juga kerap dimainkan oleh Eliano Renders serta Federico Barba. Meski begitu, sejatinya Persib tidak punya bek kiri murni. Barba adalah bek tengah, Dewangga adalah gelandang bertahan, sementara Eliano adalah winger. Tampaknya, kehadiran Kurzawa akan membuat Persib kini punya satu bek kiri murni. Mantan pemain PSG itu kemungkinan besar akan dijadikan pilihan utama di laga-laga besar BRI Super League maupun di kompetisi SCL 2. Bagaimanapun, pengalamannya main di Eropa akan sangat berguna buat Persib musim ini. Bisa jadi, dengan kemungkinan perginya William Barros, Eliano mungkin akan ditarik ke posisi aslinya sebagai winger. Barba, Matricardi, dan Julio Cesar mungkin akan bergantian mengisi pos bek tengah. Sementara Kurzawa akan jadi pilihan utama di bek kiri dengan opsi alternatif seperti Dewangga, Barba, atau Eliano tergantung situasi. Pada akhirnya, transfer Lavin Kurzawa ke Persib Bandung adalah langkah yang beresiko tinggi. Riwayat cederanya begitu panjang, Kurzawa juga sudah tak pernah main lagi selama setengah tahun, yang pasti akan berpengaruh pada match fitness-nya. Namun begitu, sepertinya ada strategi tersembunyi di balik transfer ini. Pertama, mendatangkan Persib dengan nama besar kelas dunia seperti Kurzawa adalah bentuk pernyataan ambisi. Persib musim ini main di dua kompetisi, Super League dan SCL 2. Mungkin untuk Super League saja, materi pemain mereka sudah mumpuni. Tapi untuk tetap bisa bersaing di Asia, Persib butuh kekuatan tambahan seperti Kurzawa. Di sisi lain, transfer Kurzawa tampaknya bukan cuma sebatas demi prestasi, tetapi sebagai bentuk membangun branding. Kurzawa yang merupakan bintang Eropa tentu saja bakal membantu menggait lebih banyak atensi dari dunia internasional. Ini sejalan dengan ambisi Persib menggait lebih banyak fans, terutama dari luar Indonesia. Langkah ini bisa dibilang mirip dengan langkah Persib merekrut Eliano Renders dan Tom Hey. Selain karena skill, kehadiran mereka diharap bisa menggait atensi lebih banyak fans timnas untuk masuk menjadi bagian dari fans Maung Bandung. Singkatnya, transfer Kurzawa bukan hanya masalah dalam lapangan, tetapi juga soal bisnis di luar lapangan. Itulah dia Football Lovers, bahasan mengenai transfer Lavin Kurzawa dan strategi apa yang ada di baliknya. Lalu, dengan profil mentereng tetapi dengan riwayat cedera yang mengkhawatirkan, menurut kalian, apakah Kurzawa adalah rekrutan cerdas buat Persib? Komen di bawah ya. Like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap info terupdate serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.